Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita sababun nuzul. Sekarang sababun nuzul surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Memang Madinah sama Mekah itu tradisinya beda. Di awal mulanya ya, itu tradisinya beda. Kalau orang Mekah, walaupun mereka itu orang-orang kafir Quraisy, masih belum masuk Islam maksud saya saat itu. Kalau bagi orang Mekah itu bohong itu aib, walaupun mereka masih kafir. Jadi walaupun mereka masih kafir, kalau bagi orang Mekah bohong itu aib. Bukan mereka tidak bohong, kalaupun mereka bohong mereka tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Karena kalau sampai ketahuan malu mereka. Kalau ketahuan bohong itu malu. Itu kelebihan orang Mekah. Jadi orang Mekah itu dikenal jujur-jujur di masa itu ya. Jadi ketika mereka bohong itu malu, aib bagi mereka.
Makanya Nabi di Mekah itu tidak punya musuh orang munafik. Nabi itu di Mekah tidak punya musuh orang munafik, tidak punya. Di Mekah itu jelas, lek seneng ya ketok, lek gak seneng ya ketok. Jadi kalau seneng ya kelihatan, kalau gak seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah. Lek iya lek gak itu orang Mekah. Kalau iya, kalau enggak ya enggak, itu orang Mekah. Jadi depan belakang berani dia, itu orang Mekah itu dulu. Kalau nolak ya nolak aja udah. Kalau enggak ya itu orang Mekah itu. Jadi mereka itu apa? Makanya Nabi itu di Mekah itu jelas mana kawan mana lawan. Di Mekah jelas Nabi itu mana kawan mana lawan. Itu jelas sekali. Karena orang Mekah itu bagi mereka bohong itu aib bagi mereka itu. Depan dan belakang beda itu malu mereka itu. Orang Mekah itu gitu. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya wani rai, wani silit, itu orang Mekah itu. Depan belakang dia berani, itu orang Mekah. Sehingga mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang betul-betul jujur, itu orang-orang Mekah itu. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang punya reputasi nggak pernah bohong, dan itu diakui oleh orang-orang di luar Islam. Ini beda dengan Madinah. Madinah pada saat itu kan namanya Yathrib. Yathrib itu kota yang tamadun. Jadi masyarakat Madinah itu heterogen. Macam masyarakat Madinah itu. Heterogen masyarakatnya. Dan itu tidak sama. Nah, di antara mereka itu ada yang punya kebiasaan kalau ngomong itu senang muter-muter kalau ngomong. Ditambah lagi dengan tradisi sebagian kelompok Yahudi yang rodok-rodok lah kalau bahasa kita. Yang dimana orang-orang Yahudi itu kan terkenal eksklusif. Kalau ada orang di luar kelompoknya itu tidak suka mereka itu, dan membuat aturan-aturan yang dalam muamalah itu mereka membuat aturan yang pasti untung buat mereka, untuk yang lain nggak jelas. Itu kan cikal bakal riba versi Yahudi. Jadi kalau ada akad-akad muamalah itu mereka membuat aturan-aturan yang membuat keuntungan pasti buat mereka, tapi untuk yang lain terserah karpe, nggak peduli dia. Dan dalam menyelesaikan konflik kecenderungan mereka itu main belakang. Suku Aus dan Khazraj itu diadu domba oleh orang Yahudi bertahun-tahun, berabad-abad bahkan. Itu kan provokasinya orang-orang Yahudi. Itu diadu domba. Karena mereka nggak berani berhadapan langsung. Nggak senang berhadapan langsung atau nggak berani berhadapan langsung, mainnya main belakang. Dan itu sampai sekarang kan orang-orang Yahudi itu kalau perang senangnya ya jarak jauh. Kalau jarak dekat mereka stres. Sampai sekarang. Nah, itu menghiasi daerah Madinah saat itu. Sehingga sebagian masyarakat Madinah itu ya tadi ini, praktek muamalahnya banyak yang curang banget gitu. Curang banget. Dan Nabi itu banyak menghadapi masalah kecurangan-kecurangan itu ya di Madinah, daripada di Mekah. Itu di Madinah beliau banyak menghadapi itu. Karena memang masyarakatnya heterogen gitu, macam-macam. Nah, itu saya teringat ketika awal-awal saya masuk Jakarta. Saya diingetin kan saya kan basisnya Surabaya. Saya masih ingat saya awal-awal Surabaya itu ngomong sak keluar PDW. Saya itu awal-awal di sini itu ditegur orang ini gara-gara orang Surabaya itu sendiri kan ngomong los, nggak ada remnya. Saya ditegur sama seorang kiai itu. Kalau di sini beda Ustaz, tidak sama dengan di Jawa Timur. Jawa Timur yang Surabaya terutama. Apalagi saya daerah Lumajang itu daerah tapal kuda. Nah, jadi diingetin beda Ustaz, kalau di sini beda. Di sini masyarakatnya heterogen. Jangan terlalu los gitu kalau ngomong. Kadang orang sini itu kata beliau depan belakangnya beda. Jadi harus bisa dibedakan, kata beliau gitu. Sejak itu saya belajar untuk bisa nyoba pakai filter itu kalau ngomong.
Itu tapi bukan berarti kita bohong, bukan, tapi lebih kepada ngati-ngati. Karena ternyata masyarakat di Jakarta itu beda dengan di Surabaya, di Jawa Timur, yang kecenderungannya mungkin monogen, tidak heterogen. Itu seperti itu. Kalau sini kan suku bangsa yang berbeda-beda. Bukan berarti di Jakarta banyak munafiknya, enggak. Mungkin enggak salah juga, mungkin bercanda. Tapi itu memang betul potensi itu. Madinah itu masyarakatnya, sebagian masyarakatnya kalau ngomong suka muter-muter. Nah, satu masyarakat kalau ngomongnya sukanya muter-muter, itu potensi munafiknya besar. Itu di Madinah itu terjadi. Jadi Nabi pertama kali punya musuh orang munafik itu di Madinah. Itu pertama kali punya musuh orang munafik di Madinah. Dan munafik itu dari kata nifaq, dari kata nafiqah, artinya tikus. Karena memang orang munafik itu kelakuannya kayak tikus. Tikus itu tempat yang baik sekalipun kalau ada orang munafiknya rusak. Ini masjid tempat yang baik. Kalau sampai orang munafik masuk ke sini, rusak ini masjid ini. Walaupun ini masjid. Keluarga yang sejahtera, yang baik, keluarga yang tentram itu menjadi rusak, ya, gara-gara salah memasukkan orang munafik ke dalamnya. Makanya semoga keluarga kita diselamatkan dari perbuatan jahat orang-orang yang munafik ini. Amin. Allahumma amin. Rusaknya persaudaraan ya gara-gara itu juga. Dan tikus ini pengecut. Kalau nggak ada orang berantakin apa saja. Kalau ada orang lari. Di samping punya sifat merusak, apapun yang keluar dari tubuhnya itu bahaya, kencingnya, gigitannya, bangkainya itu semuanya berbahaya, nggak bagus lah. Ya paling manfaat tikus itu cuma satu, jadi pupuk organik kalau mati itu aja. Jadi kalau mati jadi pupuk apa? Organik. Allahu Akbar. Itu orang munafik, dari kata nafiqah tadi yang berarti tikus tadi. Dan tikus nafiqah itu membuat dua lubang. Kalau dipukul sini lari ke sini lari ke sini. Maka orang munafik itu main dua kaki. Yes. Kalau di sini dirasa menguntungkan dia berpihak ke sini, kalau dirasa merugikan dia berpihak ke sini. Terus gitu aja orang munafik. Allahu Akbar. Nabi itu di Madinah punya musuh pertama kali orang munafik itu ya di Madinah itu beliau pertama kali. Di Mekah enggak punya beliau. Karena orang Mekah itu kecenderungannya jujur, walaupun mereka masih kafir, mereka memandang bohong itu adalah aib. Itu orang Mekah. Jadi mereka apa adanya. Kalau senang ya kelihatan, kalau nggak senang ya kelihatan. Itu orang Mekah itu begitu. Lah iya oleh gak depan belakang dia berani. Boleh lanjut. Maka Allah menurunkan ayat ini Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Begitu hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Madinah tentu yang beriman terutama itu berubah menjadi pribadi-pribadi yang jujur dalam timbangan dan takarannya atas didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Al-Baruzi rahimahullah, beliau mengatakan kalau ada ayat atau hadis mengancam dengan kata wail, celaka gitu, maka berarti perbuatan itu dosa besar. Jadi saya ulang, kalau ada ayat atau hadis yang mengancam dengan ancaman wail, celakalah, maka berarti itu dosa apa? Dosa besar, perbuatan dosa besar. Contoh dalam ayat yang lain misalnya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mencaci dan memaki.
ada lumazah, ada humazah. Secara umum maknanya sama-sama mencela. Itu ada yang mencela secara verbal dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya merendahkan, atau dengan mencela dengan bahasa-bahasa ekspresi. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau dengan kata-kata Anda paham semua lah ya. Dengan marah 7 menit, marahnya 7 menit, nah, sambil ngabsen 7 jenis binatang. Nah, itu ada. Atau marah-marah sambil ngabsen binatang di Ragunan, itu ya ada di kebun binatang. Nah, itu tidak boleh. Itu wail ancamannya. Bisa dosa besar nanti. Atau dengan ekspresi, misalnya nggak ngomong, cuman main cep, gitu. Main cep. Kalau orang Jawa bilang lampu ini diwingkis, Pak. Apa? Lampu ini diwingkis, Pak. Atau buang muka. Dalam konteks menghina ya, dalam konteks untuk mencela, menghina, itu tidak boleh. Itu bisa wail, bisa ancamannya bisa dosa besar itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi ada lanjutannya, alladzi jama'a malau wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Memang pelit dasarnya. Sombong dan pelit, suka menumpuk-numpuk harta, biasanya orang kaya. Tapi kaya yang pelit maksudnya, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Kaya harta bukan kaya hati. Nah, ini dikatakan orang yang curang dalam timbangan masuk dalam kategori wail. Wail berarti dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang kalau menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain maunya dikurangi. Saya tidak tahu pastinya, cuman saya melihat saja, saya bukan peneliti itu maksud saya. Di beberapa pasar itu pedagang skala yang agak besar itu punya 2 timbangan. Yang saya tahu, tapi ini bukan peneliti ya, cuman yang saya tahu aja. Ada beberapa pedagang itu punya 2 timbangan. Kalau dia nimbang barang yang datang untuk dirinya, itu dia pakai timbangan yang satunya. Kalau nimbang untuk orang lain, dia pakai timbangan yang satunya lagi. Kalau itu disengaja dalam rangka untuk mencurangi seperti ini, kalau untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi, itu tidak benar. Itu dari sisi pedagang. Kalau dari sisi pembeli juga bisa. Sudah timbang, udah pas, sudah benar misalnya gitu ya. Ngomongnya apa? Tambahin bang. Ini buat saya ya. Nanti minta tambah dia. Minta tambah ya. Ini tidak boleh juga. Kalau sampai si abang-abang pedagangnya itu nggak ridho, nggak bagus buat kita itu apa yang kita ambil minta lebih itu. Dalam hal ini ya, kalaupun memang harus ada yang didolimi, ya mending yang beli itu aja yang didolimi, kita yang didolimi daripada kita yang mendolimi. Kalau harus milih ya, walaupun tentu jangan sampai kita didolimi juga. Namun dengan cara-cara seperti itu nggak bagus, karena takutnya nanti membuat ketiadaan keridhaan dari penjual kepada pembeli. Nah, ini juga bisa menghilangkan barokah. Pernah ada tukang sayur itu buru-buru lewat, sama istri saya dipanggil, Pak, jangan cepet-cepet, saya mau beliin. Oh iya bu. Ada apa kok cepet-cepet itu? Ini namanya hibah nggak sengaja. Itu bu menghindari rumah yang itu. Loh kenapa? Emang kan tidak apa-apa kan? Enggak bu, saya menghindari karena kalau beli itu mesti bang tambah bang gitu, bang tambah bang. Jadi menghindari satu rumah gara-gara kalau beli suka ngomong tambah bang tambah. Ini kan nggak ridho jadinya orang. Allahu Akbar. Nah ini yang jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita kembangkan maknanya itu sama dengan begini. Ada orang itu kalau kerja pas gajian maunya penuh, kerjanya asal-asalan. Nah itu termasuk. Jadi kalau gajian maunya penuh, kalau kerja asal-asalan. Nah ini masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum
yukhsirun. Jadi kalau untuk dirinya dia maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya apa tadi? Dikurangi. Jadi kalau untuk dirinya gajian maunya dipenuhi, giliran kerja asal-asalan. Nah, ini enggak boleh kalau gitu. Allahu Akbar. Dan dalam Islam keberkahan dalam berjualan atau berbisnis dalam bermuamalah itu terletak pada kejujuran. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya bahkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Jadi orang itu kalau jual beli itu punya hak khiyar. Jadi apa tidak jual belinya. Kata Nabi, apabila keduanya jujur dan berterus terang, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jual belinya diberkahi. Jadi kalau penjual dan pembelinya jujur dan berterus terang, tidak ada yang ditutup-tutupi, maka transaksinya diberkahi. Wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, maka transaksinya akan dirusak atau dihilangkan keberkahannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya hati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai bohong. Jangan sampai bohong, karena kalau sampai bohong itu bisa hilang keberkahannya. Nah, di antara bentuk kebohongan adalah curang dalam timbangan dan takaran tadi. Makanya orang dulu itu saya masih ingat betul ya. Kalau kita beli sesuatu itu biasanya dikasih lebih, namanya las-lasan kalau di Jawa itu. Di kampung saya namanya las-lasan. Las-lasan itu 11 gitu ya. Misalnya beli buah, kayak di kampung saya kan beli timun kan nggak ditimbang, beli timun ditimbang kan di sini ini. Beli sayur berapa iket kan gitu kan, jadi tidak ditimbang. Itu kalau misalnya mereka beli 10 dikasih 11. Jadi beli 10 dikasih berapa? 11. Namanya las-lasan. Itu dalam rangka untuk menghindari kemungkinan ada kurang-kurangnya itu, nutupi dengan cara begitu. Nah, pernah ada kejadian di masa Nabi kita Muhammad SAW di mana Yahudi menguasai pasar. Nabi melihat kaum muslimin lesu, ditanya, ada apa ini? Yahudi menguasai pasar ya Rasulullah. Padahal kami sudah bertindak jujur dengan cara memberikan sesuai dengan takaran. Kata Nabi, lebihkan. Jadi kalau bisa kita memang dianjurkan untuk melebihkan tadi. Kalau tidak bisa melebihkan dalam jumlah karena memang tertakar dengan sangat baik, paling tidak lebihkan dalam pelayanan. Dan itu mengundang keberkahan-keberkahan. Hati-hati, termasuk kecurangan adalah curang soal modal. Ada orang nawar, maaf Bu, ini modalnya aja nggak dapat misalnya, padahal dapat. Ini modalnya aja nggak dapat, padahal dapat. Mending kita ngomong apa adanya. Bu, maaf, belum boleh. Emang kenapa? Emang belum dapat untung? Ya, pokoknya belum boleh gitu aja lah. Jadi nggak harus bohong. Allahu Akbar. Jual kue bikinan temen, ngomongnya bikinan sendiri. Ayo saya beli nastar bikinan sendiri. Padahal bikinan temennya atau pesan dari pasar Senen. Nggak boleh. Harus ngomong apa adanya. Allahu Akbar. Termasuk bebek selamat Pak. Kalau sekarang pakai bebek muda, jangan ngomong bebek afkir Pak. Misalnya kalau sekarang pakai bebek muda misalnya gitu, jangan ngomong bebek afkir. Misalnya. Guyon Pak. Podo bebek Ustaz ya Ustaz itu mau terserah. Tapi tidak, maksud saya gini, yang penting jangan bohong gitu aja. Karena kebohongan itu bisa menghilangkan keberkahan-keberkahan.
Hilangnya barokah itu apa? Hilangnya kebaikan. Kalau hilang kebaikannya berarti banyak pun yang diperoleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh itu kan jadi masalah bagi yang bersangkutan baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilangnya barokah itu begitu akibatnya. Jadi jangan bohong soal apa tadi? Soal modal. Termasuk orang yang beli juga jangan bohong. Baru sekali beli ngomongnya apa? Mas, langganan mas. Biar dapat murah. Padahal baru sekali beli. Jadi mending ngomong apa adanya. Mas, kalau cocok insya Allah langganan deh, insya Allah kasih murah mas ya gitu. Mending ngomong apa adanya daripada baru sekali beli ternyata mas langganan. Nawar gak boleh, ngomongnya apa? Tadi sana nawar boleh, masa sini gak boleh. Padahal belum nawar tadi. Nah itu juga gak boleh, itu bohong juga. Pokoknya jangan bohong dalam transaksi muamalah, karena bisa menyebabkan seseorang itu tidak barokah hasil muamalahnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, oh ya, saya sering dapat pertanyaan gini. Ini realita di masyarakat menengah ke bawah ya. Ustadz, saya ini cuman menjualkan Ustadz. Jadi kan banyak warung-warung Madura itu ya. Warung-warung Madura itu, warung-warung meracangan kalau bahasa Jawanya itu. Warung kelontong apa namanya? Kalau Jawa Timur nyebutnya meracangan. Dia itu warung-warung itu dia bukan pemilik warung, dia hanya disuplai gitu dari bosnya. Jadi ini ada Pak Nur Fatah Madura. Jadi dia disuplai oleh bosnya, ada majikannya yang ada bosnya yang nyuplai warung-warung itu. Setelah dia nanya ke saya, yang saya jual itu Ustadz, itu plastikan itu setelah saya timbang ternyata yang plastikan sekilo gak sekilo itu Ustadz, cuma 800 kalau. Jadi gula tepung yang pakai plastikan sekilo itu ternyata beratnya itu gak sekilo Ustadz, itu cuma 800 atau. Padahal orang kalau beli itu ngomongnya saya beli gula sekilo, setengah kilo, seperempat, padahal timbangannya gak segitu. Dia bilang gitu. Gimana itu Ustadz katanya? Ya berarti Bapak jangan jual kiloan, saya bilang gitu. Jangan jual kiloan, jual plastikan, gitu aja. Kalau gitu nggak bohong kalau gitu. Pak beli gula sekilo, Bu beli gula sekilo. Maaf Pak, saya nggak jual kiloan, jual plastikan. Seplastik itu aja. Supaya tidak curang gitu. Kita apa adanya aja. Insya Allah itu barokah. Allah Akbar. Dan tidak usah khawatir, orang yang jujur karena Allah sehingga dia meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Man taraka lillah fawwadallahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang halal yang lebih baik. Saat itu saya ada seminar di daerah Jakarta Selatan saat itu. Nah, jadi ada cerita di situ itu ada bengkelnya ini bengkel mobil. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Kita doakan semoga segenap harapan baik jenengan segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Jadi ada bengkel mobil. Bengkel mobil ini datang ke orang DSN ceritanya, Dewan Syariah Nasional. Pak, saya ini resah Pak. Banyak orang-orang yang datang ke mobil saya ini, bengkel ini, dia minta kwitansi kosong. Saya nggak tenang, saya pengen bagaimana kemudian hasilnya ini barokah gitu loh. Akhirnya kata orang DSN tadi itu, ya udah Pak, buat bengkel syariah aja katanya. Buat bengkel syariah. Akhirnya dibuatlah namanya bengkel syariah, nggak tahu apa namanya. Nah, gara-gara bengkel syariah itu setiap orang minta kwitansi kosong dijawab, maaf Pak, kita bengkelnya syariah, tidak melayani kwitansi kosong. Maaf Pak, kita nggak bisa melayani kecurangan, kita sudah syariah Pak. Gara-gara itu
Bengkelnya awalnya sepi. Karena banyak orang yang biasanya ke situ nggak jadi, tanya sama yang lain kan. Kenapa nggak ke situ? Sekarang jujur. Sekarang jujur. Jadi orang pada pergi. Tapi gara-gara semua orang ngomong gara-gara jujur orang pergi. Yang tadinya yang masuk mobil-mobil dinas, sekarang mobil-mobil pribadi yang masuk. Dan itu tidak mengurangi, bahkan menjadi lebih baik lagi itu seperti itu. Yang tadinya mungkin banyak mobil-mobil dinas yang masuk, sekarang mobil-mobil pribadi yang masuk gara-gara jujur itu. Ya sekarang jujur sekarang ya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi gara-gara jujur sempat sepi, tapi sekarang jadi ramai lagi gara-gara ya tadi orang tahu dia ini bengkel jujur sekarang. Yang masuk mobil-mobil yang tadi, yang pribadi-pribadi tadi. Nah, jadi barokah, insya Allah gitu. Jadi saya ulang, hati-hati dalam muamalah yang tidak jujur, ngerinya nanti tidak barokah. Hilangnya barokah, hilangnya kebaikan. Banyak pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya tidak jujur, itu hilang kebaikannya. Luarnya saja nikmat, tapi dalamnya apa tadi? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sababun nuzul surah At-Tariq. Sebelum saya masuk ke At-Tariq, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Kalau nggak jelas berarti belas. Monggo Pak Haji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sami-sami. Di dalam fikih muamalah kita itu ada istilah begini, matlul ghani zulmun. Menundanya orang yang mampu membayar hutang kok tidak segera membayar hutang, itu zalim. Nah, Bapak sebagai orang yang memberikan hutang kepada yang bersangkutan itu punya hak untuk menagih. Kalau yang bersangkutan mangkir, kalau dalam fikih Islam sebenarnya kita harus menggunakan tangan penguasa sebenarnya. Kita datang kepada penguasa untuk mohon penyelesaian atas kasus hutang piutang yang sedang terjadi antara Bapak dengan yang bersangkutan. Tapi repotnya di kita kan tidak sesederhana itu. Kita ini mengurus kehilangan kambing bisa kehilangan sapi, gitu. Nah, bagaimana? Maka dipersilahkan kalau memang dengan sangat terpaksa untuk mengambil tindakan yang agak lebih. Kalau ada indikasi dia zalim ya, bukan pailit, bukan bangkrut, bukan apa. Karena di dalam surah Al-Baqarah tentang hutang piutang juga itu, termasuk tentang riba juga itu ada di surah Al-Baqarah ayat 279. Di ujung ayat itu Allah menyatakan, setelah Allah membahas hutang piutang dan riba itu, Allah mengatakan la tadzlimuna wa la tudzlamun.
kalian jangan mendolimi, tapi juga jangan didolimi. Karena di ayat itu juga ada arahan berkaitan dengan kalau orang yang kita utangi itu dalam keadaan memang betul-betul tidak bisa membayar, perintah Allah adalah berikan masa tangguh yang lebih dan kemudahan dalam membayar. Syukur-syukur kita ikhlaskan. Tapi dalam konteks di mana yang bersangkutan betul-betul zalim, maka rumus ayat itu di ujungnya itu la tadzulimuna wa la tudzlamun. Kamu jangan sampai mendolimi, tapi kamu juga jangan dizalimi. Itu begitu. Prinsipnya begitu. Makanya dalam hal ini yang patut kita perhatikan adalah kalau memang dirasa Bapak merasa ini adalah perbuatan zalim kepada diri Bapak, sehingga kemudian Bapak tahu orang ini betul-betul zalim memang, maka Bapak boleh maaf ya menggunakan kata-kata yang kasar untuk menagih hutang tersebut. Mana dalilnya Ustadz? An-Nisa ayat 148. Di samping tadi ya ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, ada An-Nisa ayat 148. Itu eksplisit sekali ayatnya. Allah menyatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dzulim. Allah tidak menyukai, Pak. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi kalau Bapak merasa terzalimi dan real dia memang telah menzalimi Bapak, maka Bapak boleh bahkan dengan terpaksa menggunakan kata-kata yang seperti yang Bapak bilang tadi itu. Jadi enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata bahwa Nabi Muhammad punya musuh pertama orang munafik di Madinah. Pertanyaannya, apakah sekarang boleh memusuhi orang munafik atau membiarkan saja? Sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Orang munafik itu di masa Nabi menghadapinya itu paling sulit pakai dalil. Orang munafik itu karena begini, mereka itu mau diperangi KTP-nya Islam gitu. Enggak diperangi mereka di masa Nabi ya. Mau diperangi nih KTP-nya Islam, enggak diperangi, mereka menggerogoti Islam dari dalam. Karena kalau di masa Nabi itu gini Pak, cikal bakalnya orang munafik itu di masa Nabi itu gini. Ada tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Dia ini digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Tapi kemudian dia kalah populer dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga orang secara aklamasi dengan izin Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul pengaruhnya melemah. Dia mau konfrontasi dengan Nabi enggak berani. Karena secara kalkulasi politik dia pasti kalah. Sementara dia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mau masuk Islam juga dia. Awalnya begitu. Datanglah tokoh-tokoh Yahudi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ngasih provokasi. Kata dia begini, "Tul, daripada kamu begini mending kamu masuk Islam saja." Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Saya enggak beriman kepada Muhammad," kata dia gitu. "Kamu masuk saja dalam Islam, nanti adakan pembusukan dari dalam. Jadi kamu masuk dalam Islam tapi adakan pembusukan dari dalam." Masuk ini kata dia, masuk. Akhirnya dia masuk. Makanya dia bersyahadat. Terus Allah informasikan kepada Nabi isi hatinya kan. Awalnya Allah biarkan dia pura-pura gitu itu. Sampai dia mulai berulah. Begitu dia mulai berulah, Allah bongkar isi hatinya dengan turunnya surah Al-Munafikun. Termasuk juga dengan turunnya surah Al-Baqarah itu, ayat 8 itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Menghadapi tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini Nabi kesulitan. Karena beberapa sahabat datang, "Ya Rasulullah, kita habisi saja ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini." Kata Nabi, "Jangan. Nanti terjadi fitnah di kalangan orang-orang di luar Islam kok Muhammad memerangi sesama muslimnya."
Ada lagi datang, ya Rasulullah, kita bunuh saja ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini, karena dia mengadakan pembusukan dari dalam. Karena kata Nabi, jangan, temannya banyak dia. Nanti akan panjang urusannya. Ntar nggak lama juga mati sendiri, kata Nabi. Nggak lama mati juga sih akhirnya dia. Terus kemudian ada lagi, sampai anaknya sendiri namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sahabat yang baik. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah anak yang sangat berbakti kepada ayahku. Saya tidak akan rela kalau ayahku dibunuh oleh orang lain. Izinkan saya bunuh bapak saya sendiri. Saking ngeselinnya bapaknya itu, coba. Kata Nabi, tidak usah, ntar dia juga mati sendiri, kata Nabi. Betul, tidak lama akhirnya dia mati. Nah, gambarnya kayak gitu, Pak Ajibat. Nah, singkat kata singkat cerita, dalam konteks kekinian, kita menghadapi orang yang serupa itu kan memang sulit, Pak. Pateni, sehingga yang populer apa? Itu sama Islamnya kok ribut. Itu kan gitu yang terjadi kan? Sama Islamnya kok ribut. Gitu. Saya itu kalau ada orang Islam ribut itu dinyinyirin oleh orang sebelah itu, saya ngomong gini. Oh, berarti di dalam tubuh kaum muslimin masih banyak orang yang jujur, saya bilang gitu. Buktinya kalau ada yang nggak benar mereka ribut. Seperti begini, ada suami istri, suaminya ketahuan selingkuh, naudzubillah min syarri dzalik, atau istrinya ketahuan selingkuh. Wah, berantem suami istri ini. Kenapa berantem? Karena salah satunya ada yang jujur. Suami selingkuh, istri marah, berarti istrinya yang jujur, atau sebaliknya, berarti suaminya. Berarti karena masih ada yang jujur makanya berantem gitu. Ada suami istri yang adem, ayem, tentrem, tidak pernah berantem, karena dua-duanya selingkuh, itu ya ada. Bergejolaknya kaum muslimin itu karena masih ada yang jujur, gitu loh. Di medsos itu kita nggak akan rame kalau kita nggak jujur semua kan, karena kita masih ada yang jujur, makanya kita rame di medsos itu. saya guyoni begitu. Karena pernah ada yang nanya begitu, saya jawab begitu. Ya, tapi terlepas dari apapun itu, sebenarnya tadi Pak Abad menghadapi mereka ini bukan hal yang mudah memang. Dan Nabi sendiri kesulitan tersebut. Nabi di Mekah menghadapi orang-orang yang jelas. Di Madinah mulai menghadapi dengan sekelompok orang yang nggak jelas tadi itu. Dan itu sampai detik ini kita pun juga masih menghadapi hal itu, dan ya nggak ada pilihan selain dari harus banyak berlindung kepada Allah dari keburukan mereka dan men-screening mereka, dan jangan diberikan posisi-posisi yang vital di dalam tubuh kaum muslimin. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak. Nggih monggo Pak. Pak Adi. Tiga macam-macam munafik. Ada munafik yang bisa menimbulkan kebimbangan. Ada juga munafik yang mungkin tidak jadi kafir, itu biasa. Iya, betul. Oh, tanya itu. Saya pikir ada pertanyaan yang lain. Baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum memang betul ada munafik yang sampai Allah nyatakan kafir. Jadi ada munafik yang sampai Allah nyatakan kafir, tapi tidak semua munafik itu kafir ya. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ketika dia mati, turun surah At-Taubah ayat 80 itu, yang menyatakan bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Di samping memang dicela oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 itu. Mereka dicela di situ. Nah, namun tidak semua orang munafik itu dia kafir. Ada sebagian mereka itu fasik, lebih tepatnya. Fasik itu pelaku dosa besar, karena saking kebiasaannya bohong, kebiasaannya khianat, kebiasaannya mengingkari janji. Maka kalau ada orang yang punya tanda-tanda, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dipercaya dia khianat, maka ini ciri-ciri orang terpapar apa? Terpapar virus kemunafikan dalam hal ini. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar,
Kalau dipercaya dia khianat. Udah, ini terpapar oleh penyakit munafik. Dan ini harus diantisipasi. Orang kayak gini harus diantisipasi, jangan sampai menduduki posisi-posisi penting dalam kehidupan kita. Karena ini tipe orang-orang yang berbahaya. Karena tipe tikus tadi itu. Kalau ngomong suka bohong, kalau dipercaya dia khianat, kalau janji suka ingkar. Kalau bermusuhan suka berlebihan juga, itu di hadis yang lain ada 4 itu. Apakah dia kafir? Tergantung. Kalau hatinya masih bersyahadat, dia tidak kafir, dia fasik. Dulu para sahabat mengambil sikap sederhana, karena kan perkara munafik ini perkara hati. Kita tidak bisa menghakimi seseorang kecuali apa yang Allah beritahukan ya. Maka sikap kita dulu sebagian para sahabat bersikap, selama dia masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya, masih puasa di bulan Ramadan, kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan dalam hal ini. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Ini Pak, Ahmadiyah itu kan dikategorikan keluar dari Islam ya. Karena dia sholat 5 waktu biasa, puasa. Tapi bisa dikategorikan keluar dari Islam gitu Ustaz. dia masalahnya di syahadatnya, Pak. Orang Ahmadiyah itu masalahnya di syahadatnya itu. Makanya kenapa Ahmadiyah itu dipandang di luar Islam, karena dia syahadatnya bermasalah. Ya, terutama pada Ahmadiyah yang secara terang-terangan mengatakan bahwa Ghulam Mirza Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terang-terangan mengakui itu, syahadatnya cacat ya. Di syahadat Rasulnya cacat. Sehingga orang ini, Ahmadiyah yang model begini ini dinyatakan bukan Islam. Sementara ada konon katanya ada Ahmadiyah yang tidak secara terang-terangan, atau memang tidak, saya tidak tahu ya, tidak menganggap Ghulam Mirza Ahmad sebagai nabi tapi sebagai mujaddid. Tapi sayangnya kelompok ini ketika ditegaskan, ditanya secara tegas, coba Anda tegas, Ghulam Mirza Ahmad itu nabi atau bukan? Mereka nggak mau jawab iya atau tidak. Mereka sering bahasanya itu hanya mujaddid, itu hanya mujaddid. Beberapa kali di media itu yang saya bukan peneliti ya, yang peneliti tentang Ahmadiyah itu Ustadz Teten Romli Komarudin ya, betul ya, itu peneliti beliau, peneliti Ahmadiyah. Kalau saya bukan peneliti, cuman yang saya tonton di media itu beberapa kali orang Ahmadiyah itu ditanya, Ghulam Mirza Ahmad itu nabi atau bukan? Dia jawabannya muter-muter, dia mujaddid. Nabi atau bukan? Dia mujaddid. Sebenarnya kalau dia ngomong bukan nabi, dia mujaddid, oh Islamis. Kalau kata Mbak Maimun Zubair, Ahmadiyah itu geser dikit aja sudah sama dengan kita dia. Yaitu asal dia tidak mengakui Ghulam Mirza Ahmad sebagai nabi. Itu di situ aja. Jadi kalau dia tegas Ghulam Mirza Ahmad bukan nabi, dia mujaddid, udah selesai, muslim. Tapi kalau dia kan sampai sekarang nggak jawab gitu, Pak. Jawabannya selalu enggak, Ghulam Mirza Ahmad itu nabi atau bukan? Dia mujaddid. Enggak, nabi atau bukan? Mujaddid gitu. Harusnya kan tegas ya. Bukan nabi, gitu. Dia hanya mujaddid. Oh, Islam udah Pak kalau gitu. Itulah kenapa. Jadi masalahnya di syahadatnya Pak. Tadi saya katakan asal syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah, tidak bergeser dari situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal masih 5 waktu sholatnya, asal masih puasa di bulan Ramadan. Itu kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiarul Alamin Nubala. Saya baca keterangan Imam Ad-Dhahabi itu pertama di kitab Kaifana ta'amalu ma'at turasi wal madhhab wal ikhtilaf Syekh Qardawi rahimahullah. Yang kedua saya baca dalam fikih sunnah saya sabit. Itu ada penjelasannya Imam Ad-Dhahabi. Selama syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak melenceng dari itu, masih 5 waktu sholatnya, masih puasa di bulan Ramadan, kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan, walaupun etikotnya dikafirkan, bahkan kata Imam Ad-Dhahabi begitu. Nah makanya
orang Ahmadiyah itu sependek yang saya pahami cacatnya di syahadat Rasulnya itu Pak. Ketika dia menganggap Ghulam Mirza Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ada kelompok yang tidak secara eksplisit mengakui tapi dipertegas agar mengatakan dia bukan Nabi, tidak berani Pak dia. Dia cuma ngomong berulang dia hanya mujaddid. Nabi atau bukan? Dia hanya mujaddid. Nabi atau bukan? Itu nggak jawab dia. Dia hanya mujaddid. Ngomong gitu. Ada kalau dia ngomong dia bukan Nabi, selesai sudah Pak. Muslim dia. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak ini. Nggih monggo Pak. Menurut Pak. Nggih monggo. Monggo. Nggih. Nggih betul. Jadi amal soleh itu apa ya? Secara definisi. Apakah perbuatan yang kaitan dengan iman itu amal soleh? Nggih. Apakah amal di luar amal soleh itu berpahala enggak? Baik. Saya mau terangkan dulu gini. Amal soleh itu adalah amalan yang kita kerjakan dengan sepatutnya. Jadi saya ulang, amalan yang dikerjakan dengan sepatutnya itu namanya amal soleh. Soleh itu dari kata soluha. Soleh itu dari kata soluha, artinya bisa berbuat yang sepatutnya. Itu soleh namanya. Saya ulang ya, soleh dari kata soluha, artinya berbuat yang sepatutnya. Kalau kita tidak bisa berbuat yang sepatutnya berarti nggak soleh. Contoh, ada orang rajin rumah masjid. Bagus nggak itu? Bagus. Soleh sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dia soleh. Terus ada pertanyaan ke saya, tapi dia mual Ustaz, mau males, nggak mau kerja, padahal punya anak, punya istri. Yang kerja akhirnya istrinya. Jadi ini laki-laki muales. Ini pertanyaan nyata ini, apa? Pertanyaan di dunia nyata ke saya. Bukan di Villa Taman Kartini, di Bintara sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. bercanda. Tapi ini betul, biar Anda nggak tolak-tolak, bukan orang sini, bukan. Dia pekerjaannya rumah masjid. Bagus. Maaf, ini tidak berlaku untuk pensiunan ya. Ini maksudnya masih muda ya. Nggak berlaku untuk pensiunan. Ini ceritanya masih muda ceritanya. Jadi ini ceritanya masih muda. Dia terjangkit penyakit muales. Akhirnya yang kerja itu istrinya. Suatu saat istrinya ini ngadu ke iparnya, kakak iparnya. Mas, adikmu mbok ditegur gitu loh. Suruh kerja. Mosok aku yang kerja. Capek aku. Ditegur sama kakaknya. Dek, kamu itu mbok kerja kan kamu punya anak, punya istri. Apa jawabannya? Orang beribadah kok dihalangi. Marah gitu. Orang beribadah kok dihalangi. Sebenarnya nggak ada masalah dia rumah masjid. Nggak ada masalah. Masalahnya kan dia punya anak, dia punya istri yang harus dinafkahi. Sementara menurut informasi yang sampai ke saya, beliau kalau lapar itu minta makan ke tetangganya. Istrinya nggak ada kerja. Bahkan anaknya pun kalau lapar minta makan ke tetangganya. Itu informasi yang ditanyakan ke saya. Apa soleh orang seperti ini? Tidak soleh. Kenapa? Karena dia telah berlaku tidak sepatutnya sebagai seorang suami kepada istrinya, tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang ayah kepada anaknya. Makanya kalau bahasanya Kiai Sahal Mahfud Allah yarham, dalam fikih sosial beliau mengatakan orang itu harus soleh secara ritual, harus soleh secara sosial. Itu baru namanya soleh. Kalau bahasa Al-Qur'annya harus hablum minallah dan hablum minannas. Makanya disebut soleh itu kalau dia bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dan sebagai seorang sesama kepada sesamanya. Seorang anak yang rajin ibadah kepada Allah tapi durhaka sama orang tuanya tidak soleh. Atau dibalik sekarang, secara sosial dia bagus tapi sholat enggak, puasa Ramadan juga enggak misalnya gitu. Soleh dia? Enggak soleh. Sebagai seorang hamba dia enggak soleh.
Secara sosial dia mungkin soleh, tapi secara ritual dia tidak soleh. Sehingga tidak soleh orang seperti ini. Ngomongnya apa? Biasanya orang kayak gini. Masih mending saya lah, walaupun nggak sholat, tapi saya kan peduli menolong sesama. Daripada Bu Haji itu sholat tapi pelit. Nah, itu. Ngomongnya gitu. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang ritualnya bagus, sosialnya buruk. Tapi nggak berani dia membandingkan dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya bagus, nggak berani dia. Nah, ini juga nggak soleh. Maka orang yang beramal soleh itu adalah orang yang bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dan sesama bagi sesamanya. Pertanyaan lagi menarik berikutnya. Apakah setiap amal soleh itu berpahala? Jawabannya tidak. Saya ulang, apakah amal soleh itu semuanya berpahala? Jawabannya tidak. Jadi ada amal soleh yang berpahala, ada amal soleh yang tidak berpahala. Dari mana kita tahunya? Dari firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 46, surah ke-46 ayat 15. Ketika kita setelah umur 40 tahun diperintah oleh Allah untuk diajari oleh Allah untuk berdoa dengan doa wa ana a'mala sholihan tardha. Bimbing hamba ya Allah untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Loh, berarti ada Ustaz amal soleh yang Allah tidak ridhoi? Ada. Contoh. Ini contoh. Sedekah itu berpahala enggak? Aslinya berpahala. Kalau riya, ya itu. Jadi ada penyakitnya. Jadi amal soleh itu berpahala kalau kita ikhlas, kalau kita mengerjakan dengan baik dan benar. Itu. Jadi amal soleh itu baru ada pahalanya kalau kita mengerjakan dengan ikhlas dan dengan baik dan benar. Itu seperti itu. Walaupun nanti ada kaidah dasar yang membahagiakan ya, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan punya nilai pahala. Punya nilai shadaqah, semua kebaikan. Asal kita berbuat baik ya sudah itu berpahala insyaallah. Nah, itu kaidah dasarnya. Namun kalau dirinci, apakah semua berpahala? Tidak. Nah, tapi secara umum ada kaidah tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak Nur Al-Fatah. Ada lagi mungkin yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu tanggal 21 saya izin nggih. Karena tanggal 21 itu kayaknya baru mendarat subuh itu. Umroh insyaallah. Untuk tanggal 21 bulan ini saya izin. Kalau mau digeser ke Rabu keempat monggo, libur nggih monggo. Saya ngasih tahu aja, takutnya sudah nyiapin konsumsi takutnya. Sudah konsumsinya bebek selamat lagi itu saya nggak datang kan sayang gitu. Guyon Pak.